Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Najib Afifah dengan NIM 251080266. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep integral dan penerapannya dalam ekonomi. Jadi, integral itu merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang itu banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi. Integral ini digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu turunan dan menghitung luas suatu daerah yang memiliki batas tertentu. Di dalam matematika, integral itu dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Kedua jenis integral ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda, tetapi itu sama-sama penting dalam analisis ekonomi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan kebalikan dari proses diferensiasi atau turunan. Jika diferensiasi ini digunakan untuk mencari turunan suatu fungsi, maka integral itu digunakan untuk mencari fungsi asalnya. Nah, bentuk umum integral tak tentu itu adalah integral f dari x terhadap dx sama dengan f besar dari x ditambah c. Keterangannya itu adalah simbol integral. Lalu fx ini disebut dengan integran. Lalu dx itu disebut dengan diferensial. Fx adalah fungsi asal. Lalu c ini adalah konstanta integrasi. Nah, konstanta C itu selalu ditambahkan karena terdapat banyak fungsi yang memiliki turunan yang sama. Contoh integral tak tentu, misalnya fx sama dengan 6x, maka integral 6x terhadap dx sama dengan 3x kuadrat ditambah c. Karena turunan dari 3x kuadrat ini adalah 6x. Lalu ada kaidah dasar integral. Nah, kaidah dasar integral ini ada integral pangkat. Rumusnya itu adalah integral x pangkat n terhadap dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 dibagi c ditambah c. Contohnya, integral x pangkat 3 terhadap dx sama dengan x pangkat 4 per 4 ditambah c. Lalu ada integral penjumlahan. Contohnya, integral 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 terhadap dx. Nah, itu hasilnya x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 2x ditambah c. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang integral tertentu. Integral tertentu itu digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan batas bawah dan bawah batas atas yang sudah diketahui. Bentuk umumnya, integral f dari x terhadap dx dari a sampai b. Nah, keterangannya itu a ini adalah batas bawah, sedangkan b itu batas atas. Berbeda ya dengan integral tak tentu. Hasil integralnya itu kalau yang tertentu itu berupa angka. Nah, contoh integral tertentu diketahui integral 2x terhadap dx dari 1 sampai 3. Nah, angka pertamanya itu adalah integral 2x terhadap dx sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian itu dimasukkan batasnya sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Jadi 9 dikurangin 1 sama dengan 8. Jadi hasil integral tertentu tersebut adalah 8.
Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan integral dalam ekonomi. Nah, jadi tadi setelah memahami konsep dasar integral, nah kita sekarang akan membahas penerapannya dalam ekonomi. Nah, integral itu memiliki banyak manfaat dalam ekonomi karena itu dapat digunakan untuk menghitung biaya total, penerimaan total, keuntungan perusahaan, surplus konsumen, surplus produsen, dan analisis investasi. Nah, contohnya kita akan menghitung biaya total produksi. Misalkan suatu perusahaan memiliki konveksi biaya marginal. MC sama dengan 20 ditambah 4Q. Nah, karena biaya marginal ini merupakan turunan dari biaya total, maka biaya total itu dicari menggunakan integral. Nah, jadi TC sama dengan integral 20 ditambah 4Q terhadap DQ. Nah, hasilnya itu adalah TC sama dengan 20Q ditambah 20Q kuadrat ditambah C. Nah, contoh ekonominya itu misalnya sebuah usaha konveksi memproduksi seragam sekolah. Nah, jadi semakin banyak seragam yang dibuat, maka biaya kain, benang, listrik, dan tenaga itu kan juga meningkat. Nah, dengan integral, pemilik usaha dapat memperkirakan biaya total yang harus disiapkan. Lalu yang kedua itu menghitung penerimaan total. Misalnya, diketahui penerimaan marginal MR sama dengan 100 dikurangin 2Q. Maka TR sama dengan integral 100 dikurangin 2Q terhadap DQ. Nah, hasilnya adalah TR sama dengan 100Q dikurangi Q kuadrat ditambah C. Nah, contoh ekonominya itu adalah misalnya sebuah toko online menjual produk kecantikan. Dengan mengetahui penerimaan total, pemilik usaha ini dapat memperkirakan berapa pendapatan yang diperoleh saat jumlah produksi yang terjual itu meningkat. Nah, lalu yang ketiga kita akan menghitung keuntungan perusahaan. Keuntungan itu diperoleh dari selisih antara penerimaan total dan biaya total. Nah, rumusnya itu keuntungan sama dengan TR dikurangin TC. Misalnya, TR-nya 100Q dikurangin Q kuadrat. Nah, TC itu sama dengan 20Q ditambah 2Q kuadrat. Maka, R sama dengan 100Q dikurangin Q kuadrat dikurangin 20Q ditambah 2Q kuadrat. Nah, jadi R-nya ini adalah 80Q dikurangin 3Q kuadrat. Nah, contoh ekonominya, sebuah UMKM ingin mengetahui apakah jumlah produksi yang dilakukan sudah memberikan keuntungan maksimal. Dengan fungsi keuntungan ini, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Nah, lalu yang keempat, kita akan menghitung surplus konsumen. Surplus konsumen adalah manfaat tambahan yang diperoleh konsumen karena harga yang dibayar itu lebih rendah dari harga yang sebenarnya bersedia mereka bayar. Misalnya, fungsi penerimaan P sama dengan 100 dikurangin Q. Nah, harga pasarnya P sama dengan 40. Jumlah barangnya Q sama dengan 60. Maka, surplus konsumennya itu setengah dikali 60 dikali 100 dikurangin 40. Jadi, sama dengan 1800.
Contoh ekonominya itu, misalnya seseorang bersedia membeli sebuah buku dengan harga 100.000, tetapi ternyata harga di toko itu hanya 40.000. Nah, selisih manfaat yang diperoleh pembeli tersebut, disebut dengan surplus konsumen. Lalu kita akan menghitung surplus produksi. Surplus produsen adalah keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena harga pasar lebih tinggi dibandingkan harga minimum yang mereka harapkan. Misalnya, P sama dengan Q. Harga pasarnya P sama dengan 40. Jumlah barangnya Q sama dengan 40. Maka setengah dikali 40 dikali 40 sama dengan 800. Nah, contoh ekonominya, misalkan seorang petani bersedia menjual hasil panennya dengan harga 10.000 per kilogram. Namun, ketika panen raya, harga pasar mencapai 15.000 per kilogram. Nah, selisih keuntungan tersebut, itu yang disebut dengan surplus produsen. Lalu penerapan integral dalam perbankan syariah. Sebagai mahasiswa perbankan syariah, integral ini juga dapat digunakan dalam analisis investasi dan pertumbuhan dana. Nah, misalnya keuntungan investasi dinyatakan KT sama dengan 5T. Nah, total keuntungan selama 4 bulan ini adalah integral 5 terhadap DE dari 0 sampai 4. Nah, hasilnya itu 5 per 2 T kuadrat. Dari 40 sama dengan 42 dikali 16 sama dengan 40. Jadi keuntungan investasi selama periode tersebut adalah 40 satuan. Di contoh ekonominya, konsep ini dapat digunakan untuk menghitung akumulasi keuntungan pada investasi syariah, pembiayaan usaha, maupun perkembangan dana nasabah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, manfaat integral dalam ekonomi. Dari berbagai contoh tersebut, dapat diketahui bahwa integral ini memiliki banyak manfaat, yaitu untuk menghitung biaya total produksi, menghitung penerimaan total perusahaan, menghitung keuntungan perusahaan, mengukur surplus konsumen, mengukur surplus produsen, menganalisis investasi dan pertumbuhan dana, serta dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa integral ini merupakan kebalikan dari diferensial yang digunakan untuk mencari fungsi asal dan menghitung luas suatu daerah. Nah, integral itu terdiri dari 2 jenis, yaitu integral tentu dan integral tentu. Nah, dalam bidang ekonomi, integral memiliki banyak penerapan, seperti menghitung biaya total, penerimaan total, keuntungan perusahaan, surplus konsumen, surplus produsen, serta analisis investasi dalam perbankan syariah. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai integral ini sangat penting bagi mahasiswa ekonomi dan perbankan syariah, karena itu dapat membantu dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi secara lebih tepat. Nah, sekian video dari saya mengenai konsep integral dan penerapannya dalam ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.